Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi selidiki ledakan yang terjadi di masjid di Sukajaya, Kota Palembang. Kaca jendela masjid berlubang. KPU Sumatera Selatan menetapkan pasangan Herman Deru dan Ci Ujang sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih pada Pilkada 2024. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin tegaskan virus HMPV tidak mematikan. PJ Gubernur Sumatera Selatan memastikan dalam waktu 2 bulan ke depan jalan-jalan Letu Karim Kadir Palembang akan diperbaiki. Pasalnya jalan yang ambles itu kerap membuat kemacetan panjang. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi bersama PJ Wali Kota Palembang meninjau kondisi jalan Letu Karim Kadir yang berada di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Kondisi jalan itu ambles sekitar 20 meter dan membentuk cekungan. Dalam tinjauannya, PJ Gubernur Sumatera Selatan meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan lelang proyek pengerjaan perbaikan jalan ini. Pemprov Sumatera Selatan akan segera memperbaiki jalan yang sudah sering dikeluhkan masyarakat pada 2 bulan ke depan. Proyek pengerjaan jalan akan melibatkan pemerintah Kota Palembang. Meski anggaran pengerjaan jalan akan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Nantinya pengerjaan jalan akan dilakukan secara parsial. Meski diperbaiki, pengguna jalan tetap bisa melintas. Pemprov juga meminta kepada sejumlah perusahaan yang mobil operasionalnya melintas dengan tonase yang berat untuk mengurangi beban agar tak memperparah jalan selama perbaikan. Rencananya jalan tersebut akan dijadikan jalan layang. Karena memang di bawah kontur lahannya tidak memungkinkan untuk dia menampung beban yang berat. Nah, oleh karena itu kita sudah desain, DED-nya sudah ada. Kita akan buat semacam jalan layang nanti di sini. Nah, kalau ini nanti bisa, ini menjadi ikon baru nanti di sini. Nah, sekaligus tadi Pak Wali Kota menyampaikan usulan ide juga, kita tambah di sini. Jadi semacam destinasi wisata baru. Sebelumnya, akibat dari adanya perubahan kontur jalan yang diperparah oleh genangan air ini menyebabkan terjadi kemacetan yang panjang. Genangan itu disebabkan pasang surutnya air Sungai Musi yang berada tak jauh dari jalan. Air menggenang juga membuat kontur menjadi tanah yang lembek. Kondisi jalan juga diperparah oleh banyaknya mobil perusahaan yang lalu lalang setiap harinya mengangkut barang dengan tonase tinggi. Usai diperbaiki, diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar yang sudah bertahun-tahun harus melintasi jalan dengan kondisi buruk. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Murid-murid TK Pancabakti Palembang senang dapat makan siang bergizi gratis. Orang tua murid juga senang dengan adanya program ini karena dapat mengurangi biaya bekal makanan anak di sekolah. Tak hanya dirasakan siswa SD dan SMP, program makan bergizi gratis juga dibagikan ke murid TK Pancabakti yang berada di kawasan Ilir Timur, 1 Kota Palembang. Sekitar pukul 8 pagi, puluhan box yang berisi menu dari program pemerintah pusat tersebut datang ke TK ini. Menu dari makanan bergizi gratis di hari ketiga berupa nasi, tempe, telur, sayur, dan buah. Didampingi guru, para murid menikmati makan bergizi gratis dengan tertib setelah jam pelajaran. Para murid ada yang mengatakan rasanya enak, dan ada juga yang ingin tambahan daging di dalam menu. Diana biasa bawa bekal dari rumah, bawa bekal juga. Berangkat ke sekolah, sarapan dulu. Iya.
para wali murid mengaku ikut senang. Sejak adanya makan bergizi gratis, mereka mengurangi menu pada bekal anak-anak mereka di sekolah. Jika biasanya para orang tua menyiapkan nasi serta lauk, namun sekarang hanya cemilan. Program pemerintah pusat ini diakui mereka meringankan perekonomian karena berkurangnya biaya bekal makan anak di sekolah yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Selain itu, para orang tua juga tak khawatir dengan gizi anak dan menjadikan pendorong nafsu makan karena bisa disantap bersama teman-teman. Sementara di hari ketiga makan bergizi gratis, dapur menyediakan 21 porsi untuk TK ini dan disesuaikan dengan siswa yang hadir. Sebelum ada program Pak Prabowo ini kan belum bawa jelas. Semenjak dari yang jelas mengurangi lah, ibaratnya 10.000 jadi 5.000 kan itu. Tetap bawa Pak ya? Tetap mengurangi ya, nambah-nambahi lah. Ini kan mengurangi beban biaya lah yang jelas. Ya, harapan ke depan mudah-mudahan jangan sampai putus lah. Itu ya kuat karena tidak hindari kurang juga. Kalau yang tipis mau dibuat tuh nggak cukup kan? Jadi alhamdulillah ditanya coba anaknya, mana kak? Enak bu katanya. Terus kakak makan apa? Makan ayam. Oh udah kayak gitu kan. Tapi masih bawa cemilan lain juga. Jadi sejak TK Pancabakti merupakan salah satu dari 5 sekolah di Palembang yang disalurkan makan bergizi gratis. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Di rumah sakit ini akan dibangun pusat pelayanan kanker. Di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein, Menteri Kesehatan melakukan peresmian Onkologi Center atau layanan kanker terpadu. Rencananya luas bangunan layanan kanker sekitar 28.000 meter persegi dengan kapasitas 237 tempat tidur. Pembangunan layanan kanker terpadu tentunya akan didukung tim dokter spesialis yang berpengalaman serta fasilitas teknologi yang canggih. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin tegaskan virus HMPV tidak mematikan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir, pasien yang terjangkit virus HMPV bisa sembuh 100%. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang menggemparkan dunia kesehatan tanah air. Belakangan ramai kasusnya di Cina, kini juga ramai dibahas di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat di tanah air, mengingat kasus COVID-19 yang lalu baru usai dan menyisakan trauma. Menkes memastikan virus HMPV bukanlah virus baru dan sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2001. Selain itu, virus HMPV tidak berbahaya dan tidak mematikan, berbeda dengan virus COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengkonfirmasi bahwa peningkatan kasus tersebut bukanlah terkait virus HMPV, tetapi hanya virus flu biasa. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang menghadiri groundbreaking Oncology Center Building Hospital, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Apa bedanya virus baru sama virus lama? Begitu baru kayak COVID itu berbahaya. Begitu masuk ke tubuh kita, imunitas kita nggak kenal, kan baru kan. Dia nggak bisa melawan, akibatnya meninggal. Kalau virus lama, dia udah kenal. Sel darah putih kita, imunitas kita bisa melawan. HMPV ini udah ada sejak 2001. Sejak dulu juga udah ada. Menkes mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak khawatir berlebih. Dari data yang didapat, 100% pasien yang terjangkit virus ini dinyatakan sembuh. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.